Akhir Juni lalu, 2 orang aktivis KPK ditahan karena melakukan pemerasan. Tapi jangan buru-buru nuduh KPK yang lembaga negara itu ya. Tapi ini ternyata adalah KPK yang memeras sebuah LSM. Nama LSM-nya KPK Tipikor. Kepanjangannya adalah Komisi Pengawas Korupsi Tipikor. Jadi kalau KPK yang asli adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ini Komisi Pengawas Korupsi. KPK abal-abal ini beroperasi di Lumajang, Jawa Timur. Yang dijadikan sasaran pemerasannya adalah kepala desa di Kecamatan Pasru Jambe. 2 tersangka dari LSM KPK ini menurut polisi menemui korban untuk meminta sejumlah uang 56 juta rupiah. Kalau permintaannya tidak dipenuhi, mereka mengancam akan membongkar tindak pidana korupsi atas dana bantuan hewan ternak sapi dan kambing. Merasa yakin ini sekedar LSM abal-abal, kepala desa pun bersiasat. Dia bersama perangkat desa pura-pura akan memenuhi permintaan aktivis LSM itu. Tapi dari 56 juta yang diminta, si kepala desa mengaku hanya bisa membayar 4 juta rupiah. KPK Gadungan itu ternyata setuju. Mereka pun bertemu untuk serah terima dana 4 juta rupiah itu. Seusai penyerahan, perangkat desa bersama warga pun turun menangkap kedua pemeras itu. Sekarang kedua aktivis KPK sudah ditahan polisi. Apa yang dilakukan KPK Gadungan ini jelas loh ngerusak nama baik LSM di Indonesia. LSM yang seharusnya membela rakyat malah dijadikan lembaga yang memeras orang. Mereka mungkin berpikir bahwa pejabat, pengusaha, tokoh, atau orang-orang penting lainnya akan gentar menghadapi LSM. Untunglah nggak semua orang bisa digertak begitu saja. Tapi yang memprihatinkan, apa yang dilakukan KPK Gadungan ini juga banyak terjadi di tempat-tempat lain. Kami di CSW mempelajari secara cepat berita-berita di media online dan menemukan dalam 2-3 bulan terakhir juga terjadi pemerasan-pemerasan serupa di banyak daerah. Pada Mei lalu misalnya, 3 orang yang mengaku aktivis LSM ditangkap polisi atas dugaan tindak pemerasan terhadap kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Polisi menangkap ketiga orang itu ketika kepala desa menyerahkan amplop berisi 10 juta rupiah kepada ketiga tersangka di sebuah warung kopi. Di bulan yang sama, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2 orang yang mengaku aktivis LSM dan wartawan ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian. Mereka mengancam melalui surat bahwa mereka akan membeberkan berita buruk tentang sebuah perusahaan di Mataram apabila ada permintaan mereka tidak dipenuhi. Mereka menuntut perusahaan membayar 60 juta rupiah. Perusahaan mengirim salah seorang staf untuk membayar tuntutan kedua pemeras itu. Uang yang dibawa cuma 13 juta rupiah. Tapi begitu penyerahan dilakukan, tiba-tiba saja datang polisi untuk menangkap kedua pria tersebut. Di akhir Juni lalu, 2 orang dari 2 LSM berbeda di Ketapang, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai tersangka pemerasan juga. Yang satu berinisial SR adalah ketua LSM Peduli Kayong, yang kedua berinisial HS adalah sekretaris LSM Gasak. Korban mereka bernama AS ditakut-takutin kalau nama baiknya akan dirusak melalui pemberitaan online. Para tersangka bilang mereka punya bukti bahwa korban terlibat dalam aksi korupsi dana desa yang dilakukan kepala desa dan bendahara desa. Ujung-ujungnya, para tersangka ini minta uang 20 juta rupiah pada korban. Merasa terganggu keselamatan diri dan keluarganya, AS melapor ke polisi yang dengan segera bertindak cepat meringkus SR dan HS. Di depan polisi terbukti cerita soal korupsi itu hanya karangan mereka aja. Walaupun sudah meminta maaf atau dimaafkan, kedua aktivis LSM itu sekarang ditahan atas tuduhan pemerasan. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Di Gerobokan, Jawa Tengah awal Juli lalu juga ada nih seorang ketua LSM divonis penjara 8 bulan atas dakwaan tindak pemerasan. Seperti kasus KPK di awal tadi, namanya LSM-nya keren. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI atau disingkat LITPK ANRI. Mahfud, nama ketua LSM itu terbukti memeras BUMN PT Adikarya. Dia sempat meminta uang sampai 250 juta rupiah. Wakil perusahaan pura-pura menyanggupi akan membayar 100 juta rupiah. Tapi begitu aksi penyerahan uang dilakukan, polisi datang melakukan operasi tangkap tangan. Apa yang kami sebut di sini hanya yang diperoleh dari browsing cepat ya.
Mungkin kasus-kasus lainnya lebih banyak lagi terjadi. Ini tentu adalah semacam lampu kuning bagi keberadaan LSM di Indonesia. Tapi masalahnya memang nggak sederhana. Membangun LSM di Indonesia memang sangatlah mudah. Mereka bahkan tidak perlu berbadan hukum untuk bisa menyebut diri mereka sebagai LSM. Mereka bisa saja tidak memiliki alamat, tidak memiliki bangunan kantor tetap, dan tidak memiliki struktur kepengurusan resmi. Bisa saja yang mereka miliki hanyalah kartu nama, dan dengan perlengkapan itulah mereka menjadi pemeras di mana-mana. LSM adalah lembaga yang dibutuhkan dalam demokrasi. Jangan sampai nama baiknya tercemar karena kelakuan para pemeras berkedok LSM ini. Saya, Rizka Putri Ebner, undur diri.